kita yang setia. Dia yang telah menyertai hari-hari kita hingga saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada hingga saat ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapakku yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allahku yang setia. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Allah yang setia menyertai kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Engkau yang menghantar kami hingga ke saat ini Tuhan. Kalau kami boleh melampaui hari-hari kami di tahun yang lalu Tuhan, kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami di tahun ini, di tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tetap bersama dengan kami Bapa. Kami percaya Engkau selalu setia Tuhan atas hidup kami. Dan itu sebabnya kami ingin Tuhan menghargai setiap kasih-Mu, kemuliaan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Biar itu selalu ada dalam hati kami Bapa, untuk terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Itulah komitmen kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai hari-hari kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap rahmat-Mu selalu baru buat kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami percaya Engkau pun sudah mengaruniakan hal yang baru buat kami. Kekuatan baru, semangat baru, harapan yang baru bersama dengan Engkau menghadapi hari-hari kami ke depan Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh ada dan menikmati hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan puji syukur kami kepadamu. Biar Tuhan menguduskan setiap kami, layakkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji nama-Mu Bapa. Kuduskan hati kami, kuduskan tempat ini. Layakkan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, untuk memberkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga memimpin acara kami dari awal sampai akhir. Biar kuasa Tuhan dinyatakan. Oh Bapa, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan, mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu yang ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpin kami. Engkau menguduskan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Pakai untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, mari hentar Tuhan, usik mereka untuk bersemangat, untuk datang kepada Tuhan, memuji, beribadah kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir saat ini tidak akan terlewatkan mendapat jamahan Tuhan, lawatan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini saudaraku? Kabarnya bagaimana? Luar biasa. Allah kita dahsyat ya. Kita akan nyatakan sekali lagi untuk menyemangati kita ya. Tahun yang baru tentu harus punya semangat baru. Amin. Jemaat Tuhan harus bangkit semangat lebih lagi. Amin saudaraku. Ketika ditanya apa kabar? Luar biasa. Aku punya Allah yang dahsyat. Yes, yes gitu ya. Oke, kita naikkan yel-yel ini. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Aku punya Allah yang dahsyat. Yes, yes, yes. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita bangkit. Hati kita berkobar di dalam Tuhan ya. Hari-hari yang kita lalui di masa kemarin 2021, kita sudah mengalaminya bersama Tuhan. Maka jangan khawatir, di tahun depan ini kita tetap bersama dengan Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Luar biasa Allah kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang dahsyat. Glory. Kita boleh merasakan kemarin mungkin ada duka cita, ada ratapan. Tetapi percayalah tahun ini Tuhan akan gantikan ratapan itu menjadi tarian. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus. Glory. Oh, haleluya, kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Amin. Kita percaya. Kau bukakan kain kabungku.
Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Yes, amin. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan bersama, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Glory. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Layaklah kalau kita menyanyi dan bersorak hanya bagi Yesus Tuhan kita. Glory. Haleluya. Karena kita percaya dalam Dia selalu ada kemenangan dan sukacita. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, saudaraku. Dahsyat karena kita punya Allah yang dahsyat. Setelah pujian ini nanti kor gereja akan bersiap-siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Dialah perlindungan kita. Haleluya. Kau Tuhan
kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kor gereja bersiap-siap. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Glory. Sebentar kita akan menikmati persembahan dari kor gereja setempat. Kami persilakan.
Haleluya. Kor gereja katakan bahwa Yesuslah sobat yang selalu setia. Amin saudaraku. Dia tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Dia akan selalu setia dalam mengiringi setiap kita. Haleluya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Serahkan kepadanya dan Dia akan mengerjakan segalanya buat kita. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Sungguh ku percayakan hidupku. Sebab ku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Amin Tuhan. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Amin Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, ku percaya. Hanya kepadamu Tuhan aku percaya. Oh, sungguh ku percaya. Amin. Haleluya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Kami minta
Saudari Evi akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau yang senantiasa mempersiapkan hidup kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, untuk melangkahkan kaki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah merancangkan dan merangkaikan yang terbaik untuk kedepannya Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau menjamah hati kami, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami terima Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru. Dengan tidak terasa kita sudah pindah ke tahun yang baru, 2022. Ya, waktu berjalan begitu cepat saudara, setahun tidak terasa sudah berlalu. Saudara, kita bersyukur ya kalau pada hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan, kita masih bisa nyun sewu, masih bisa ambekan. Puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara-saudara, tahun 2021 selama setahun ini teman saya, dokter yang seangkatan saya, yang meninggal 10 orang, saudara. Beberapa diantaranya karena COVID, ya. Saudara, jadi tambah tahun tambah merotoli ya, teman-teman saya, saudara. Saya ingat juga teman-teman sepermainan saya waktu saya kecil di Ponorogo juga, ya mungkin tidak sampai separuh saya kira ya, sudah banyak yang meninggal. Ya mungkin Pak Domo atau Saudara Suwiwa tahu ya, angkatan kita mungkin tinggal berapa ya, tinggal separuh mungkin tidak sampai ya. Saudara, ya sebab itu kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan tambah umur. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Pada tahun ini saudara, tema besar untuk gereja kita adalah umat yang bersinar. Umat yang bersinar. Puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16. Ayo kita baca sama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita harus menjadi umat yang bersinar? Apa alasannya, saudara? Ya, alasannya yang pertama yaitu sebab dunia sekarang ini dikuasai oleh kegelapan. Ya, ini secara rohani, saudara. Dunia kita dikuasai oleh kegelapan. Secara rohani digambarkan seperti tadi yang kita baca. Kita harus menjadi sinar di tengah
bangsa yang bengkok hatinya dan yang sesat. Ya, sebagaimana saudara, terang atau sinar diperlukan pada waktu keadaan yang gelap atau malam. Nah, saudara, demikian juga secara rohani, saudara. Kita harus menjadi umat yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Gelap karena dosa. Ya, yang tadi kita baca, di tengah bangsa yang bengkok hatinya dan yang sesat. Ya, saat inilah, saudara, kita perlu menjadi terang. Ya, apalagi pada zaman akhir dikatakan yang cemar tambah cemar, yang najis tambah najis, yang jahat tambah jahat. Sebaliknya yang suci bertambah suci, yang benar bertambah benar. Ini yang disebut terjadi polarisasi. Ya, di satu pihak yang jahat tambah jahat, yang benar tambah benar. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan zaman akhir akan seperti zamannya Nuh atau zamannya Lot, saudara. Nah, sebab itu, saudara, di tengah keadaan yang gelap ini, saudara, kita harus menjadi sinar, ya, menjadi terang. Puji nama Tuhan. Ya, nanti kalau pada langit yang baru, bumi yang baru, tidak perlu lagi terang, saudara. Ya, tentu kita akan menyalakan lampu atau lilin, saudara, bukan pada waktu siang hari begini, saudara. Ya, percuma. Ya, kita akan menyalakan lampu atau lilin pada waktu gelap. Ya, nanti pada waktu langit dan bumi baru, saudara, tidak perlu lagi terang atau sinar. Ya, bahkan dikatakan tidak perlu lagi lampu, cahaya lampu atau matahari. Wahyu pasal 22, saudara. Sebab pada waktu itu Tuhan Allah sendiri yang akan menjadi terangnya. Jadi inilah alasan mengapa kita harus menjadi terang, umat yang bersinar. Ya, karena dunia dikuasai oleh kegelapan. Nah, kemudian syaratnya apa supaya kita bisa menjadi umat yang bersinar? Saudara, tadi dikatakan kita harus menjadi umat yang tidak beraib, tidak bernoda dan bercela. Artinya kita harus menjadi umat yang kudus. Ya, haleluya. Saudara, untuk menjadi sinar kita harus berbeda dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, kata surat Roma pasal 12 ayat 2. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita harus memiliki hidup yang kudus, saudara. Ya, bahkan kudus di dalam segala segi hidup kita. Ya, kata surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Ya, hendaklah kamu kudus dalam segala segi hidupmu, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, baru dengan demikian kita bisa menjadi sinar. Ya. Kalau kita hidup kita sama dengan dunia, ya mana mungkin kita jadi sinar. Kita harus berbeda, tampil beda. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, saudara, kita harus belajar hidup kudus, mengejar kekudusan. Ya, supaya kita bisa menjadi sinar, memberi dampak dan pengaruh bagi sekitar kita. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan maju lebih jauh, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi umat yang kudus? Ya, bagaimana kita menjadi umat yang kudus, tidak beraib dan bercela? Nah, jawabannya ada di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya, tadi kita sudah membaca Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16. Ya, sekarang kita akan baca Filipi 2 ayat 12. Ayo kita baca ayat ini ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat ya
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi kita lihat di sini saudara, supaya kita menjadi umat yang kudus, maka dikatakan Rasul Paulus berharap agar saudara-saudara seiman di Filipi senantiasa taat, ya, senantiasa taat, ya, haleluya. Bukan saja waktu aku hadir, tetapi terlebih pula ketika aku tidak hadir, ya, saudara. Jadi kita harus menjadi orang yang taat, senantiasa taat, taat sepenuh. Meskipun tidak ada yang melihat. Nah, puji Tuhan saudara, ya. Meskipun tidak ada yang menyaksikan, sedang sendirian. Saudara-saudara, mari kita mau belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jangan kita jadi seperti kebanyakan orang yang hanya taat pada aturan lalu lintas kalau ada polisi. Ya, taat pada aturan lalu lintas kalau ada polisi. Nah, kalau tidak ada polisi, semau gue lah. Jangan seperti itu saudara. Ya, mari kita mau jadi umat yang taat. Meskipun tidak ada yang melihat saudara. Meskipun sedang sendirian. Ya, taat pada apa saudara? Ya, tentu pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca dalam ayat 16, surah Filipi pasal 2 ayat 16, berpegang pada firman kehidupan. Nah, berpegang pada firman kehidupan. Taat pada firman Tuhan, saudara. Haleluya. Sekalipun firman Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal. Sekalipun kita kadang-kadang tidak mengerti, saudara. Ya. Ya, salah satu contoh yang mudah, firman Tuhan mengatakan kalau kamu dipukul pipi mana? Ayo pipi mana? Ayo. Firman Tuhan mengatakan pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Kalau saudara mukul pipi kanan orang pakai tangan apa saudara? Tangan kiri, ya tak? Kalau pukul pipi kiri pakai tangan kanan. Kuatnya mana? Ya umumnya kuatnya kanan saudara, ya. Jadi kalau dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Masuk akal enggak? Kok enak, ya betul dah saudara ya. Kalau saudara akal kan pikir gitu, enggak kok enak. Dipukul pipi kanan kasih pipi kiri, tambah sakit. Ya saudara, enggak masuk akal. Tapi firman Tuhan lakukan. Ya, haleluya. Orang bersalah padamu 70 kali, 70 kali 7 kali ampuni. Berat, betul enggak? Ya. Salah sekali mungkin masih bisa ngampuni. Salah 2 kali, 3 kali. Ya udah, ya betul enggak saudara? Ya. Enggak masuk akal. Tapi tetap melakukan. Ya. Seperti Maria, saudara. Ketika malaikat datang minta dia menjadi ibu dari putra manusia Yesus. Ya, masih belum menikah. Ya, saudara. Ya meskipun sudah bertunangan tapi belum menikah. Saudara masih perawan. Maria berkata bagaimana mungkin? Ya. Saudara, tidak masuk akal. Tidak bisa mengerti. Tapi dia berkata saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tadi di pujian ada itu kata-kata saudara ya. Haleluya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ingat saudara, kita ini hamba Tuhan.
Ya, semua kita ini hamba Tuhan. Amin. Bahkan lebih tepat lagi dikatakan budaknya Tuhan. Ya, kita telah dibeli dengan darahnya Tuhan Yesus. Kita ini budaknya Tuhan. Ya. Nah, sebagai budak, saudara, ya budak zaman dulu, saudara, harus taat penuh pada tuannya, nggak boleh bantah, ya, nggak boleh bantah, saudara. Itu budak, saudara. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Haleluya. Kalau kita ingin menjadi sinar, umat yang bersinar, biar kita belajar taat. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mengerjakan keselamatan. Ya, ini memang kedengarannya sedikit sukar. Mengerjakan keselamatan. Selama ini mungkin yang kita tahu, ya, kita diselamatkan itu karena anugerah. Ya, bukan hasil pekerjaan kita, usaha kita. Ya, itu memang betul, saudara. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, saudara, ternyata itu baru tahap pertama, tahap awal dari keselamatan. Ya, nah itu tahap awal. Ya, ada 3 proses keselamatan. Ya, ini secara singkat saja. Sebenarnya untuk membahas ini perlu pembahasan yang panjang, saudara. Ya, tahap pertama, saudara, tubuh orang manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tahap awal itu yang diselamatkan adalah roh kita. Ya, jadi, saudara, roh kita sudah diselamatkan. Sudah selesai diselamatkan. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warnai dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, tapi selanjutnya oleh darahnya Tuhan Yesus. Saudara, jadi roh kita sudah ditebus, roh kita sudah selamat. Ya, itu 100% karena anugerah. Ya, surat Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan karena kasih karunia. Saudara, kita tinggal menerima dan percaya. Bukan karena hasil usaha atau pekerjaan kita. Ya, jadi saudara, roh kita sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan jiwa? Nah, kalau jiwa belum selesai diselamatkan, sedang diselamatkan. Ya, sedang diselamatkan. Nah, makanya surat Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Selamatnya belum selesai, benar enggak? Ya, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, berarti keselamatan itu belum selesai, sedang berlangsung. Nah, jadi di sini menyangkut hubungannya dengan jiwa, ya, keselamatan jiwa, penebusan jiwa. Coba kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini yang sedang berlangsung. Saudara, berlangsung seumur hidup. Saudara, ya, jiwa itu meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan. Ini yang harus kita kerjakan. Kalau yang pertama tadi 100% anugerah Allah, karya Allah. Tapi sekarang manusia, kita harus berperan. Ya, kita tidak bisa tinggal diam, saudara. Haleluya.
Karena itu firman Tuhan mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Jadi harus ada perbuatan iman, tindakan iman. Seperti surat Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Ya. Nah, ini yang harus dikerjakan saudara. Karena itulah maka Tuhan mengatakan sebagai murid Tuhan, kalau kita ingin jadi muridnya Tuhan, kita harus mau pikul salib dan menyangkal diri. Ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, ini bicara tentang proses penebusan jiwa, keselamatan jiwa, saudara. Haleluya. Menyangkal diri, memikul salib. Saudara, apa yang disalibkan? Tidak lain adalah keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Itu yang harus disalibkan, saudara. Mematikan keinginan daging dan hawa nafsunya. Saudara, ini tugas kita. Haleluya. Ini harga yang harus dibayar. Bahkan seumur hidup. Ya, seumur hidup, saudara. Nah, baru kita bisa nanti menjadi sinar, ya, umat yang bersinar. Haleluya, haleluya. Jadi ini proses yang tahap yang kedua, yaitu penebusan jiwa. Nah, yang terakhir adalah saudara penebusan tubuh. Ini yang belum terjadi, sedang dinantikan. Akan diselamatkan. Jadi tadi saudara lihat yang pertama sudah diselamatkan itu roh kita. Sedang diselamatkan itu adalah jiwa kita. Yang akan diselamatkan itu adalah tubuh kita. Jadi yang terakhir tubuh kita, saudara. Ya. Kalau ini yang mengerjakan nanti Tuhan sendiri. Roh Kudus yang mengerjakan, saudara. Ya, tubuh kita ini belum diselamatkan, belum ditebus. Ini yang sedang kita nantikan. Coba kita baca dalam surat Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita atau penebusan tubuh kita. Ya, ini yang sedang kita nantikan. Ya, sedang kita tunggu. Haleluya. Ya, karena itulah tadi kita bagian ketiga ini, saudara, topiknya akan diselamatkan. Ya, saudara, kapan ini terjadi? Ya, tidak lain pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, tahap pertama di awan-awan yang permai. Ya, nah ketika itulah akan terjadi penebusan jiwa, tubuh. Tubuh kita sekarang belum ditebus, karena itu tubuh kita ini bisa lemah, bisa sakit, ya, bisa lapar, ya, bisa sakit, bisa tua, akhirnya game over. Ya, saudara. Nah, karena belum ditebus. Nah, kapan ditebus? Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tahap pertama di awan-awan yang permai. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Haleluya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, dikatakan pada waktu itu yang sudah mati, ya, yang sudah mati akan bangkit. Yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Haleluya. Memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti Kristus ketika sudah bangkit, saudara. Ya. Dan yang masih hidup, ya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka tadi yang bangkit dari kematian, saudara. Ya, diubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan itu terjadi di seluruh dunia pada detik yang sama. Ya, karena itu dikatakan dalam firman Tuhan pada waktu itu, ya, ada 2 orang di tempat tidur. Ya, jadi kalau kita sekarang di sini siang, di Amerika di belahan bumi sebalik kita ini sedang malam, saudara. Ya. Nah, 2 orang di tempat tidur, 1 ditinggal, 1 diangkat. 2 orang di ladang sedang bekerja, 1 ditinggal, 1 diangkat. Ya. Tahu-tahu ketika saudara sedang tidur, suami istri pada umumnya, saudara pagi-pagi bangun, suaminya kaget. Ya, loh, kok pakaian istri saya ada di tempat tidur, orangnya enggak ada. Ya, saudara, dasternya ada, tapi orangnya enggak ada, saudara. Wah, bingung dicari. Ya, kok enggak ada? Di bawah tempat tidur enggak ada. Mungkin sembunyi di lemari, enggak ada juga. Sedangkan pintu kamar masih ditutup. Waduh, kaget, saudara. Ya, istrinya hilang mendadak, saudara, tanpa pamit. Ya, dan itu bukan hanya dia yang mengalami, di mana-mana, saudara. Waduh, seluruh dunia gempar, saudara. Ya, pada waktu itulah, saudara, terjadi penebusan tubuh. Tubuh kita yang bisa tua, lemah, sakit, saudara, akhirnya mati, diubah dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang tidak bisa mati lagi. Haleluya. Saudara, itulah keselamatan yang lengkap, ya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Puji nama Tuhan. Saudara, ya, penebusan tubuh ini bisa saja terjadi sebelum pengangkatan, bisa. Ya, nanti dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 14 ada 144.000 orang sempurna, saudara. Ya, mereka langsung diangkat Tuhan. Seperti Henokh dan Elia. Seperti Henokh dan Elia. Ya, saudara, ketika mereka masih hidup, ya, mereka diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami kematian. Ya, langsung diangkat Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, ketika seorang jiwanya sudah sempurna seperti Henokh dan Elia, ya, tidak usah nunggu kedatangan Tuhan, mereka akan diangkat oleh Tuhan. Ya, saudara, menjadi orang sempurna. Ya, dan orang-orang sempurna inilah yang nanti juga akan melayani saudara-saudara yang masih ketinggalan, saudara. Menguatkan saudara-saudara yang masih ketinggalan, saudara. Untuk mereka juga didorong untuk meningkat dalam kesucian dan kekudusan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, tentu dalam proses keselamatan ini, ya, proses keselamatan ini, saudara, istimewa dalam memproses jiwa kita, saudara, menyalipkan keinginan daging, ya, mematikan hawa nafsu, saudara, itu bukan perkara mudah, itu satu pergumulan, satu peperangan, saudara. Untuk mengalahkan dosa, tubuh dosa dan tubuh maut, saudara, itu satu peperangan, satu pergumulan, ya,
Satu proses yang tidak mudah. Ya, menyangkal diri, pikul salib, saudara. Itu tidak mudah, tetapi kita tidak perlu kecil hati, saudara. Ya, sebab Allah tidak meninggalkan kita. Ayat 13 dari surat Filipi 2 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita lihat, saudara, Tuhan tidak lepas tangan, ya. Haleluya. Dia turut bekerja, menguatkan kita, ya, menolong kita. Seperti saya tulis di sini, saudara, ada pertolongan dan kekuatan ilahi. Nah, saudara, manakala kita tidak kuat, kita merasa lemah, saudara, ya, kita bisa mohon pada pertolongan dan kekuatan ilahi. Ya, Tuhan menyediakan ini. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudara. Roh Kudus akan menolong kita, memberi kita kekuatan, saudara. Puji nama Tuhan. Jangan takut, jangan kecil hati. Ya, Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Ya, dalam surat Filipi pasal 1 ayat 6 mengatakan, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan menyempurnakan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Ya, jangan kecil hati. Meskipun pergumulan kita berat, menyalibkan keinginan daging, saudara, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Dengan ini kita bisa jadi sinar, ya. Puji haleluya. Menjadi umat yang bersinar. Kemudian, saudara, ya, kita kembali pada surat Filipi pasal 2 ayat 14. Apalagi yang harus kita perhatikan, ya. Filipi 2 ayat 14 katakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Kalau kita ingin jadi umat yang bersinar, jangan suka bersungut-sungut. Ya. Ya, kenapa orang kok bersungut-sungut, saudara? Ya. Biasanya karena tidak bisa hidup berpada. Ya. Tidak puas dengan hidupnya, saudara. Ya, punya keinginan atau pengharapan yang terlalu tinggi, istimewa dalam hal jasmani, ya. Saudara, keinginan dan pengharapan yang terlalu tinggi atau suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, ini yang sekali bikin kita tidak puas. Ya, sehingga kita bersungut-sungut, ngomel. Ya, seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, saudara, ngomel, bersungut-sungut. Kenapa? Karena membandingkan dengan waktu mereka ada di Mesir. Ya, saben hari kita sekarang makan mana saja saben hari di padang gurun. Enggak seperti di Mesir, makan daging, makan apalagi, ya, bawang putih, bawang merah, ya, saudara, dan lain-lain, saudara. Ya, bersungut-sungut kalau membandingkan dengan yang lain, saudara. Nah, mari kita belajar seperti Rasul Paulus, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata juga dalam surat Filipi pasal 4 ayat 11 dan 13. Saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan. Ya, aku tahu apa itu kenyang atau lapar. Dan aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan oleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara aku cakap menangguhnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Haleluya. Nah, orang seperti inilah, saudara, yang bisa jadi sinar. Enggak bersungut-sungut, tetapi sebaliknya bersyukur. Amin.
Haleluya. Ya, bersyukur. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Oh, tadi ya. Tadi ada 1 Tesalonika 5 atau keterisut saudara ya. 1 Tesalonika 5:14 kami katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, segala hal. Ya itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, orang yang bersyukur inilah saudara yang bisa itu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, orang seperti ini yang nantinya bisa menjadi sinar. Amin. Ya, haleluya. Selain jangan bersungut-sungut, tadi kita baca jangan berbantah-bantah. Ya, jangan suka berbantah-bantah, jangan suka berkelahi. Ya, mengapa orang suka berbantah-bantah, saudara? Ya, umumnya karena sombong, tinggi hati, merasa dirinya paling benar, paling benar, saudara. Ya. Mau menang sendiri, ya. Ini orang yang tidak bisa menguasai diri, saudara. Ya, orang yang tidak bisa menguasai diri, saudara. Ya, sehingga kalau ada orang lain protes atau mengkritik, ya, saudara, langsung dia memberi jawaban yang keras, tidak terima, karena merasa paling benar. Ya, mau menang sendiri. Ya. Nah, Tuhan ingin saudara ya, jangan jadi orang yang suka berbantah-bantah. Ya. Saudara, orang yang suka berontak, saudara. Tapi mari ya kita mau belajar hidup di dalam kasih, ya. Hidup dalam kasih bisa menahan diri, saudara, ya. Haleluya. Kalau toh ingin mengutarakan pendapat yang berbeda, saudara, ya, katakan itu dengan lemah lembut. Amin. Ya, jangan ada roh perbantahan, ya, baik dalam rumah tangga antara suami istri, antara teman, antara saudara-saudara seiman di gereja, saudara, ya. Saudara, jangan kita memiliki roh berbantah-bantah ini, saudara. Tetapi mari kita memiliki roh yang lemah lembut. Puji Tuhan. Seperti Amsal pasal 15 ayat 1 dan 18. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Ya, orangnya suka marah, ya. Timbul perbantahan, pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Haleluya. Saudara, ya biar ini menjiwai kita, saudara. Ya, hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Ya, baru dengan demikian kita bisa menjadi sinar. Amin. Haleluya. 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 Nah, saudara, ini semua harus kita lakukan, ya, saudara, supaya kita bisa menjadi sinar, ya, tidak beraib dan bercela, ya. Puji Tuhan, saudara, yang tadi kita lihat pertama senantiasa taat, lalu mengerjakan keselamatan, ya, mau pikul salib, menyangkal diri, selalu bersandar pada pertolongan dan kekuatan ilahi. Ya, selalu mengucap syukur dan berjalan di dalam kasih. Roh yang lemah lembut, saudara. Baru kita menjadi sinar. Nah, apa tujuannya kita menjadi sinar, saudara? Apa tujuannya? Ya, kita baca di dalam Daniel 12 ayat 3. Ya, ini tujuannya. Mengapa kita harus menjadi sinar? Seperti bintang-bintang di cakrawala. Ya, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Ini tujuannya saudara. Ya, kita menjadi sinar. Ya, supaya kita bisa menuntun orang. Ya, ke jalan yang benar. Ya, kepada kebenaran. Kalau dalam keadaan gelap, ya pasti orang akan tersandung, akan jatuh saudara. Ya, perlu sinar supaya kita bisa sampai kepada kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, sebab itu Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Ya, saudara, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Ya, bicara tentang sinar menjadi terang, saudara, itu artinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, berbuat baik pada orang lain. Haleluya. Haleluya. Dengan demikian Bapa dipermuliakan. Saudara, orang akan tertarik untuk pergi kepada Bapa kita di sorga. Puji nama Tuhan saudara. Ya, contohnya seperti orang maju saudara. Ya, orang maju saudara bisa ketemu putra marja Yesus. Sebab apa? Dituntun oleh bintang Bethlehem. Amin. Nah, kalau kita jadi seperti bintang tadi, bersinar saudara, kita akan membawa orang datang kepada kebenaran, datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan lupa ya, kita jadi umat yang bersinar. Tapi untuk menjadi bersinar, umat bersinar, ada harga yang harus kita bayar. Ya, seperti tadi antara lain, kita harus taat, senantiasa taat. Ya, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya mau pikul salib. Ya, pikul salib, menyangkal diri, ya, mematikan keinginan daging, selalu bersandar pada pertolongan dan kekuatan ilahi, ya, selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut, dan selalu berjalan dalam roh kasih, lemah lembut, tidak berpatah-patah. Puji nama Tuhan saudara. Nah, sebagai kesimpulan, haleluya, mari kita baca sama-sama kesimpulannya saudara. Ya, 2, 3. Jadilah umat yang bersinar, walau bukan seperti mercusuar, tetapi jadilah lilin-lilin yang kecil di tengah-tengah kegelapan dunia. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara menyanyi satu pujian, ya, dari Tabernakel Glory nomor 159. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Haleluya, haleluya. Mungkin bisa ditayangkan, tolong. Ya, ini nyanyian lama saudara ya, nyanyian lama diambil dari buku Tabernakel Glory. Saya undang nanti pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan melalui meja perjamuan. Haleluya. Tuhan mau pakai padaku selaku sinarnya. Tiap hari selalu beri terang dan rahmat-Nya. Amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari pelayan
perjamuan, silakan maju ke depan. Tuhan Mau pakai padaku selaku sinarnya yang tiap hari selalu beri terang dan rahmatnya bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. bahkan tiada Selaku sinarnya yang tiap hari selalu bintang dan rahmatnya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tolong padaku, oh Yesus. Tolong padaku, oh Yesus. Tolong padaku, oh Yesus. Bersinar selalu. Bersinar Sampai ku dalam terang kudus. sampai Dalam terang kudus. Memandang wajahmu. memandang Dan wajahmu. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta Terima kasih. Saudara Suprawito akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapak Suprawito akan pimpin kita dalam doa. Bersinar, Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Haleluya, syukur Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kembali ya Bapa kami bersembah sujud di kaki Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengar firman di tahun yang baru ini.
Tuhan, terima kasih firman yang begitu indah yang membawa kepada kami untuk tahun-tahun yang akan datang supaya kami dapat memelihara iman kami kepada Engkau Tuhan. Bimbinglah kami, latihlah kami supaya kami makin hari makin bersinar, makin bersinar bukan untuk semua orang. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tahu kami tidak mampu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu juga. Tuhan berkati jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan kembali. Pujian ini sambil ucapan kudus akan dibagi-bagikan. Haleluya. Tuhan mau pakai padaku selaku sinarnya yang tiap hari selalu beri terang dan rahmat-Nya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku Bait bersinar kedua, tolong padaku, oh Yesus. Tolong padaku, oh Yesus. Bersinar selalu bersinar sampai dalam terang kudus, sampai ku dalam terang kudus, sampai ku dalam terang kudus, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Nya. bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, Mari kita semua bangkit berdiri. bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Semuanya sudah dapat perjamuan kudus. Haleluya. Semuanya sudah dapat. Yang ada yang di luar tidak? Kalau ada yang masih ada yang di luar, yang belum dapat, sudah? Haleluya. Mari kita pegang roti, saudara. Angkat lebih tinggi dengan kepala masing-masing. Haleluya. Kita ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dia adalah sumber terang. Dia terang yang sejati, saudara. Haleluya. Kita bersekutu dengan Dia supaya kita bisa menjadi terang, menjadi sinar di dalam dunia yang gelap ini. Haleluya. Di luar Dia tidak mungkin kita jadi terang, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dengan satu niat. Kita mau senantiasa taat kepadanya.
Kita sebagai budaknya saudara, kita mau taat sepenuh kepada firman dan kehendak-Nya. Terima kasih, haleluya. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada ucapan berkat yang kita berkati, bukan yaitu adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita pegang cawan, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita harus selalu ingat akan pengorbanan Kristus yang dicurahkan untuk kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kita senantiasa mau menjadi saksinya, menjadi Tuhan. Haleluya. Kalau dia memberitakan berita keselamatan ini kepada orang lain, supaya semua orang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan selanjutnya. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun cawan berkat yang kita ucapkan syukur ke atasnya, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Haleluya. Akan kekuatan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu berjalan dan hidup benar di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menjadi sinar, umat-Mu yang bersinar Tuhan. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun ini selain kita akan mengadakan perjamuan, sudah mengadakan perjamuan kudus, di awal tahun ini kita akan ada doa pengurapan. Ya, nanti kami hamba-hamba Tuhan akan mengurapi Bapak Ibu sekalian untuk kita berjalan di tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi di tahun-tahun ini, apa yang akan kita temui di tahun-tahun ini. Tapi percaya, bersama dengan Tuhan kita akan diberikan kekuatan. Amin. Amin. Segala musim boleh kita hadapi, tapi bersama dengan Tuhan kita akan melewati segala musim itu, dan kita tampil sebagai pemenang-pemenang. Oleh sebab itu kami hamba-hamba Tuhan akan mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian di awal tahun ini. Biar pengurapan yang daripada Tuhan mengalir atas hidup saudara, mengalir dalam kehidupanmu, menjadi manusia yang baru, mengalami Kristus di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu nanti doa pengurapan akan kami lakukan, nanti dimulai dari baris yang sebelah sini. Silakan maju, berjejer, lalu doakan. Habis itu Bapak Ibu yang sudah didoakan langsung kembali ke tempat masing-masing. Baris ini sudah selesai, dilanjutkan baris ke tengah, langsung berjejer, kita akan doakan, dilanjutkan baris ini. Semua jemaat Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Nanti singer nyanyikan lagu ini, saya minta Pak Paulus di sini. Nanti Bu Sri bisa atur barisan. Oleh kuasa Darah-Mu berjejer. Kau telah tebus dosaku.
kuasamu melingkupiku. Jangan menumpuk, baris, jangan menumpuk. Bu Sri tolong. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Bapak Yesus Tuhan. Sungguh besar Haleluya. Memberi kau kekuatan di dalam hidupmu yang sendiri. Jadilah saksinya, jadilah sinarnya untuk melihat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah. Kiranya Roh Kudus akan turun ke atasmu, memberikan kekuatan, pertolongan. Haleluya. Oleh kuasa Jadi alat, jadi saksi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupi. Kiranya Roh Kudus akan turun ke atasmu, memberi kau kekuatan. Haleluya. Jadilah saksinya, jadi alatnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu. Kiranya Roh Kudus akan turun ke atasmu, mengurapi engkau. Haleluya. Memberi kau kekuatan, semangat. Jadilah saksinya, jadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu. Haleluya. Mengurapi engkau, menyertai engkau, memberi semangat. Jadilah alatnya, jadi saksinya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi. Kiranya Roh Kudus mengurapi engkau, memberi engkau kekuatan, semangat, menjadi sinarnya, jadi alatnya, jadi saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong engkau, mengurapi engkau, memberi kuasa, semangat, jadilah alatnya, saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, mengurapi engkau, Oleh memberi kekuatan, semangat, jadilah terangnya, jadi sinarnya, jadi saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, memberi kau kekuatan dan semangat. Jadilah alatnya, jadilah saksinya, jadi sinarnya untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, memberi kau kekuatan, semangat. Jadilah alatnya, saksinya, menjadi sinarnya untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, memberi kau kekuatan, semangat, jadilah alatnya, saksinya, saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, mengurapi engkau, memberi kau kuasa dan semangat. Jadilah alatnya dan saksinya, jadi sinarnya untuk nama kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus turun ke atas kamu, memberi kau kuasa, semangat, jadi alatnya, jadi saksinya, sinarnya untuk
untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, mengurapi engkau, memberikan kekuatan, semangat untuk boleh menjadi saksinya, alatnya, jadi sinarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus mengurapi engkau, memenuhi engkau, memberikan kekuatan, kuasa dan semangat untuk boleh menjadi saksinya, jadi alatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus turun ke atas kamu, memberikan kekuatan dan kuasa dan semangat untuk menjadi alatnya, saksinya, jadi sinarnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus memenuhi engkau, mengurapi engkau, memberikan kuasa dan semangat untuk boleh menjadi alatnya, menjadi saksinya, jadi sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus mengurapi engkau, memberikan kekuatan, semangat untuk menjadi alatnya, saksinya, sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, mengurapi engkau, semangat untuk menjadi alatnya, menjadi saksinya, jadi sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Roh Kudus memenuhi engkau, mengurapi engkau, memberikan kekuatan dan semangat untuk boleh menjadi alatnya, jadi saksinya, untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memenuhi engkau, mengurapi engkau, memberikan kekuatan, kuasa, semangat untuk menjadi alatnya, saksinya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, memenuhi engkau, memberikan kekuatan, kuasa dan semangat agar boleh menjadi alatnya, menjadi saksinya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan ya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, memenuhi engkau, memberikan kekuatan dan semangat untuk menjadi alatnya, saksinya, sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. mengalir, memulihkan hidupku. Kiranya Roh Kudus memenuhi engkau, mengurapi engkau, memberikan kekuatan dan semangat agar boleh menjadi alatnya, menjadi saksinya, menjadi sinarnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ciptaan yang baru. Kiranya Roh Kudus mengurapi engkau, memenuhi engkau, memberikan kekuatan dan semangat menjadi alatnya, menjadi saksinya, menjadi sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar kasih
Dalam nama Tidak suruh berdiri. Oh, ya belum. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu, memenuhi engkau, memberi kau kekuatan, kuasa dan semangat agar engkau boleh menjadi saksinya, menjadi alatnya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi engkau, memenuhi engkau, memberi kau kekuatan, dan semangat agar boleh menjadi alatnya, menjadi saksinya dan sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong engkau, mengurapi engkau, memenuhi engkau, memberi kekuatan dan semangat untuk boleh menjadi alatnya, menjadi saksinya, menjadi sinarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan. kita nyanyikan rapnya satu kali lagi. Oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami sudah dijadikan ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu
Haleluya. Kami percaya kami dimampukan berjalan di tahun yang baru. Bersama dengan Tuhan kami akan melihat perkara-perkara Yes. ajaib. Amin. Bersama dengan Tuhan Amin. kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Amin, amin. Bersama dengan Tuhan sampai kami di garis akhir. Amin. Dan kami bagian yang Tuhan tetapkan untuk setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Haleluya. melalui doa pengurapan ini, kami menerima urapan yang daripada Tuhan. Kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pengumuman untuk sepekan ini, kita akan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga yang baru pertama kali hadir di gereja kita pada ibadah raya pada hari ini. Ke depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya pada hari Minggu yang akan datang, tetap di jam 8 sampai jam 10 pagi ya di tempat ini. Dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pada hari yang sama, hari Minggu, pukul 9 pagi di Aula GBT Maranatha di belakang. Untuk anak-anak sekolah minggu, silakan untuk hadir. Mari di tahun yang baru kita giatkan lebih semangat lagi anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Selanjutnya, ada ibadah doa, ya puji Tuhan. Ibadah doa kembali akan dilaksanakan di gereja kita setelah beberapa waktu yang lalu kita kosong karena ada kegiatan Natal ya. Pada hari Kamis, jangan lupa Bapak Ibu, hari Kamis kita akan beribadah doa bersama di tempat ini, yaitu di Aula GBT Maranatha di gedung belakang tempat ini ya. Pukul 6 sore. Ada mesbah pagi, Bapak Ibu yang pagi rindu untuk beribadah atau berdoa bersama di tempat ini, hari Rabu sampai hari Sabtu pukul 4:30 pagi di tempat ini. Yang berulang tahun di bulan Desember, yaitu Saudara Dimas, Saudara Eli Matayani, Saudara Sevanya Ardia Prayuska, Bapak Pendeta Dedi Riawan, Ibu Sriatin, Bapak Pendeta Paulus Kristanto, Bapak Yohan, Ibu Endang, dan Ibu Priskila Maha Septiana. Ya, selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan laporan perpuluhan persembahan ya, persembahan perpuluhan tanggal 26 Desember 2021 sebesar 1.194.000, kolekte 641.000, kas kasih kosong. Demikian pengumuman. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, sebab hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu
Kami ada sebagaimana kamu ada sekarang. Semuanya adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus akan mengajar kami lebih jauh, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan, agar pada tahun yang baru ini kami boleh menjadi umat yang bersinar dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa juga syukur untuk kami semua yang pada bulan Desember ini telah berulang tahun Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk kami dapat menghitung hari-hari hidup kami untuk ke depan Tuhan. Kami belum menggunakan waktu kami sebaik-baiknya, mengisi waktu kami sebaik-baiknya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan